Selamat siang Bunia dan teman-teman. Semoga Bunia dan teman-teman selalu diberi semangat dan diberi kesehatan. Pada siang ini saya akan membahas tentang keseimbangan dalam pasar monopolistis. Oke, sebelum kita mengenal lebih dalam bagaimana kurva di dalam pasar monopolistis, kiranya kita mengenali dulu apa sih sifat-sifat dari kurva permintaan di dalam persaingan monopolistis ini. Sifat kurva permintaan di dalam pasar persaingan monopolistis ini sifatnya lebih elastis dari yang dihadapi oleh pasar monopoli, tetapi elastisitasnya tidak sampai mencapai elastis sempurna. Dalam arti kurva permintaan yang sejajar dengan sumbu datar kurva permintaan yang dihadapi oleh pasar persaingan sempurna. Dari itu, pada hakikatnya, kurva permintaan ke atas barang produksi perusahaan dalam persaingan monopolistis bersifat menurun sedikit demi sedikit atau lebih mendatar menurunnya. Dari kurva permintaan yang bersifat seperti ini berarti apabila perusahaan dalam persaingan monopolistis menaikkan harga, maka jumlah barang yang dijualnya menjadi sangat berkurang. Kemudian yang kedua, sebaliknya, jika perusahaan menurunkan harga, maka jumlah barang yang dijualnya menjadi sangat bertambah. Pertama, kita akan memasuki keseimbangan yang pertama, yaitu keseimbangan jangka pendek. Pada kondisi yang pertama, ketika perusahaan memperoleh profit, di sini keuntungan maksimum akan diperoleh apabila perusahaan memproduksi pada tingkat di mana keadaan MC sama dengan MR dan terletak pada titik tersebut. Dan keuntungan maksimal yang diperoleh ketika jumlah produksi Q1 sama dengan P1. Segi 4 P1, A, B, dan C ini merupakan jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut. Kemudian pada kondisi yang kedua, ketika perusahaan menderita kerugian, ini kerugian dapat diminimumkan apabila keadaan MC sama dengan MR dapat tercapai. Ini berarti perusahaan harus mencapai tingkat produksi sebanyak Q, dan pada tingkat produksi ini harga mencapai P. Besarnya kerugian yang diderita digambarkan oleh kotak J, P2, K, dan L. Walaupun mengalami kerugian, perusahaan akan terus beroperasi selama hasil penjualannya melebihi jumlah biaya berubah atau harga melebihi AVC. Dari keadaan pertama, ketika perusahaan mendapat keuntungan, maka dinyatakan bahwa keuntungan yang melebihi normal akan menyebabkan peningkatan jumlah perusahaan di dalam pasar. Yang kedua, setiap perusahaan akan menghadapi permintaan yang makin sedikit pada berbagai tingkat harga. Yang ketiga, karena bertambahnya jumlah perusahaan baru, maka kurva permintaan DD dan kurva hasil penjualan marginal MR bergeser ke sebelah kiri, seperti sesuai kurva yang pada slide sebelumnya yang pada kondisi 1. Kemudian pada keadaan 2, ketika perusahaan menderita kerugian, maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kerugian tidak akan melanjutkan usahanya dan jumlah perusahaan di dalam pasar berkurang semakin sedikit. Dengan demikian, maka grafik pertambahan permintaan ini digambarkan dalam bentuk kurva permintaan DD dan kurva hasil penjualan MR bergeser ke sebelah kanan seperti yang sudah dinyatakan pada slide sebelumnya. Kemudian kita masuk kepada keseimbangan yang kedua, yaitu keseimbangan jangka panjang. Dalam keseimbangan jangka panjang,
maka produksi ditentukan oleh QE dan tingkat harga ditentukan oleh PE. Di dalam keseimbangan jangka panjang, persaingan monopolistis, setiap perusahaan hanya mendapat keuntungan normal di dalam jangka panjang. Ini karena banyaknya perusahaan baru yang masuk ke dalam persaingan pasar monopolistis, perpindahan kurva DD dan MR ke kiri akan terus berlangsung sehingga perusahaan hanya mendapat keuntungan normal saja. Kemudian corak kegiatan perusahaan dalam persaingan monopolistis ketika mendapat keuntungan normal berbeda dengan corak kegiatan perusahaan dalam persaingan sempurna yang juga sama-sama memperoleh untung yang normal. Perbedaan dari kedua itu adalah yang pertama, harga dan biaya produksi di pasar persaingan monopolistis lebih tinggi. Kemudian yang kedua, kegiatan memproduksi di pasar persaingan monopolistis belum mencapai tingkat yang optimal, di mana mencapai tingkat biaya produksi per unit adalah biaya paling rendah. Di dalam keseimbangan jangka panjang, perusahaan yang mengalami kerugian tidak akan meneruskan kegiatannya, dan mereka akan meninggalkan industri tersebut. Dengan demikian, jumlah perusahaan semakin lama semakin sedikit, dan akibatnya adalah jangka panjang permintaan yang dihadapi tiap perusahaan menjadi lebih besar dari semula. Di dalam grafik pertambahan permintaan ini digambarkan dalam bentuk pergeseran kurva permintaan D dan kurva hasil penjualan MR yang bergeser ke sebelah kanan. Pergeseran itu akan terus-menerus berlangsung sehingga perusahaan mendapat keuntungan normal. Lalu, karena tidak menderita kerugian lagi, perusahaan-perusahaan tidak akan meninggalkan industri tersebut. Tetapi juga ketiadaan keuntungan yang melebihi normal yang tidak akan menarik perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam persaingan pasar tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.